Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 15, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi perenungan bagi saudara dalam melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita,
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, saya rindu kita belajar beberapa hal dari perumpamaan ini. Dalam perjalanan kita di dunia ini, saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, di mana anak bungsu ini akhirnya mengalami penderitaan. Di ayat 14 dikatakan bahwa ia pun mulai melarat. Dan di ayat 16 di sana ditegaskan bahwa ketika dia kelaparan, dia mau mengisi perutnya dengan ampas, itu pun tidak ada yang memberi. Sampai akhirnya dia menyadari keadaan itu. Dia berkata di ayat yang ke-17, saudara, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi anak bungsu ini adalah anak yang begitu nyaman di rumahnya, menikmati segala sesuatu ketika dia dekat kepada bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya. Tapi kemudian ketika dia mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan yang melebihi dari kesenangan yang dia alami di rumah bapa, di luar sana ada sukacita, keindahan yang melebihi dari keindahan sukacita yang dia alami di rumah bapa. Akhirnya dia tergoda, terpancing untuk pergi keluar dari rumah bapa. Dan kemudian dia mulai mencari kesenangan itu. Dia mulai mencoba menikmati kesenangan itu dengan berpoya-poya, saudara. Tetapi ternyata pada akhirnya apa yang dia lakukan itu berbuahkan penderitaan. Apa yang dia lakukan itu berbuahkan kemelaratan. Ketika dia keluar dari rumah bapa, ketika dia jauh dari bapaknya, akhirnya itu berakibat penderitaan. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, sukacita dari dunia, ketika dia mulai berpikir bahwa sukacita dunia itu lebih indah dari sukacita ketika berada di rumah bapa, dekat dengan bapa, akhirnya itu berbuahkan penderitaan. Saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa dekat dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Tinggal bersama dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Mungkin saudara seringkali juga seperti anak bungsu ini mulai berhalusinasi, mulai menghayal, mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan. Ya, memang kalau dilihat dari jauh, terkadang kalau kita lihat orang-orang yang berdosa, mereka tidak memikirkan apa-apa. Mereka tidak perlu mengikuti aturan ini dan aturan itu. Sepertinya kalau kita lihat dari jauh, hidup mereka senang, hidup mereka sukacita, hidup mereka puas. Tetapi sekali lagi saudara, pada akhirnya semuanya itu akan berakhir dengan penderitaan. Anak bungsu itu sudah mengalami, dan setelah dia alami di rumah bapa, dia alami di luar. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, akhirnya yang terbaik adalah kembali kepada rumah bapa, kembali dekat dengan bapa. Dari renungan ini saudara, saya rindu kita merenung, saya rindu kita buat komitmen, saya rindu kita buat keputusan di hati kita bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah meninggalkan Bapa di sorga dan mencari kesenangan dunia demi mendapatkan kesenangan dunia. Karena sekali lagi, kesenangan dunia hanya sepertinya memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya akan berbuahkan penderitaan. Hanya di dekat dengan Bapa, dekat dengan Bapa, di sanalah ada sukacita, di sanalah ada ketenangan yang sejati. Tetaplah hidup dekat dengan Bapa. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sudah terlanjur seperti anak bungsu ini. Saat ini mungkin saudara sedang jauh dari Bapa. Saudara, di kolom-kolom komentar video-video sebelumnya, saya melihat ada beberapa komentar di sana mengatakan, doakan saya supaya saya kembali dekat dengan Bapa. Ya, hari ini mungkin ada saudara yang sedang jauh dari Bapa di sorga.
sedang keluar dari rumah Bapa dan selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara tidak akan menjumpai kesenangan di sana. Karena semuanya itu hanya sepertinya memberikan kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh dunia itu hanya hayalan, saudara. Dan itu begitu pintas, begitu singkat. Hanya dekat dengan Bapa ada kesenangan sejati, ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang sejati. Jika saat ini ada saudara yang sudah terlanjur selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia, coba renungkan hidup saudara. Coba sadari hidup saudara, apakah saudara menemukan kesenangan itu di sana? Kedamaian yang sejati itu di sana? Anak bungsu itu, dia sampai pada titik yang sangat menjenuhkan. Dia sampai pada titik yang sangat menderita dan sengsara. Sampai akhirnya di ayat 17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Kalau saat ini ada saudara yang sudah terlanjur jauh dari Bapa, saya rindu saudara masuk kepada satu titik, yaitu menyadari keadaan saudara. Apa yang saudara rasakan saat ini? Apa yang saudara alami saat ini? Sadarilah kehidupan saudara. Ketika saudara jauh dari Tuhan, hanya kejenuhan, hanya kekosongan yang akan saudara temukan. Sama seperti anak bungsu itu, dia menyadari keadaannya, dan kemudian dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia seorang anak, saudara, dan di rumah bapaknya ada begitu banyak hamba-hamba, orang-orang upahan. Dan orang-orang upahan itu pun mereka menikmati kesenangan, mereka menikmati keindahan bersama Bapa, kelimpahan bersama Bapa. Sedangkan dia yang adalah anak sedang menderita karena terlanjur berusaha untuk mencari kesenangan dari dunia. Itu sebabnya saat ini kalau saudara, ada saudara yang mengalami itu, sadari keadaan saudara. Dan bukan hanya menyadari keadaan kita, saudara, kalau saudara ada di dalam titik itu hari ini, tetapi apa yang harus dilakukan. Kalau hari ini saudara sudah sadar bahwa ternyata jauh dari Bapa hanya berbuahkan penderitaan, hanya berbuahkan kesengsaraan, hidup saudara gersang, hidup saudara hampa ketika saudara jauh dari Bapa, maka yang perlu saudara lakukan hari ini adalah ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Hari ini saudara perlu bangkit dan melakukan satu tindakan untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali mendekatkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara berkata bahwa saya sudah terlalu berdosa, apakah saya masih layak? Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu kotor, apakah Bapa masih mau menerima saya? Lihat saudara, ketika anak bungsu itu, maka bangkitlah ia, pergi kepada bapanya. Lihat kalimat berikutnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Kenapa kira-kira bapanya melihatnya padahal dia masih jauh? Karena selama ini bapanya masih menanti dan menanti. Selama ini bapaknya menunggu dan menunggu kapan anak ini kembali. Selama ini bapaknya terus menatap ke jalan dari mana anak ini kemungkinan datang. Sehingga ketika anak ini masih jauh pun bapaknya langsung melihat ketika anak ini datang, karena memang dia sedang menanti. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Bapa, dan kalau saudara sadar dan saudara mau bangkit kembali kepada Bapa, dan mungkin ada pertanyaan di hati saudara, apakah aku masih layak? Apakah Bapa masih mau menerima aku? Dengar saudara, Bapa sedang menatap, Bapa sedang menanti, Bapa sedang menunggu kapan saudara kembali. Dan kalau hari ini saudara dengar renungan ini, inilah waktu untuk saudara kembali datang kepada Bapa, dan Dia sedang menanti saudara. Dia sedang menanti saudara. Dan lihat saudara, kembali saya baca ayat 20 itu, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa mengasihi saudara.
ketika dia melihat saudara, keadaan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun hancurnya hidupmu, Bapa berbelas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat saudara. Dan kemudian saudara, selanjutnya lihat kalimat itu, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya itulah yang malah berlari mendapatkan anak itu. Bapa di sorga sedang menunggu saudara, sedang menantikan saudara, dan dia mau merendahkan diri untuk merangkul saudara ketika saudara sadar dan mau bangkit datang kepada dia. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya Bapa itu berkata bahwa mari kita berpesta, kenakan pakaian yang terbaik, kenakan cincin bagi dia, lalu kemudian sembelih lembu tambun itu. Saudara lihat betapa dahsyat Bapa yang menantikan anaknya kembali. Gambaran ini diungkapkan bagaimana Bapa mau menerima orang-orang berdosa yang mau datang kepada dia, orang-orang berdosa yang sadar dan mau bangkit dan kembali kepada Bapa. Hari ini kalau mungkin saudara kita sedang ada bersama Bapa dan saudara tetap dekat dengan Bapa, saya mau menegaskan, tetaplah dekat dengan Bapa, karena jauh dari Bapa hanya akan berbuahkan penderitaan. Dan kalau mungkin selama ini saudara ada yang terlanjur jauh dari Bapa, saudara mulai mencari kesenangan dunia, jauh dari Bapa surgawi, saudara tidak lagi memiliki keintiman dengan Dia, saudara tidak lagi mengalami keintiman dengan Bapa surgawi. Ini waktunya untuk saudara sadar, karena perjalanan hidup yang sedang saudara jalani hanya akan berbuahkan penderitaan, kekosongan, dan kehampaan. Kembalilah kepada Bapa dan ketahuilah saudara bahwa Dia sedang menanti saudara. Dan ketika saudara kembali kepada Dia, Dialah yang akan merendahkan diri berlari untuk merangkul saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap dekat dengan Dia. Itu sebabnya mari kita ambil keputusan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara datang merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menerima saudara apa adanya. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara, untuk saudara tetap intim bersama dengan Bapa. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan saudara. Biarlah saudara menjadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara,
saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai
bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri,
Berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.